warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami Pick Air Berbincang. Sudah bertemu lagi di Pick Air Berbincang kedua nih. Kalau sekarang itu hostnya ada yang berbeda nih guys. Kalau yang pertama kan aku dengan Ellen, yang kedua ada beliau. Coba Halo semuanya, perkenalkan nama aku Aira. Panggil dia Aira. Oke nih, langsung to the point aja mungkin ya Air. Kita itu sekarang mau ngebahas tentang apa sih? Nah, ini cocok banget buat remaja-remaja sekarang ini, SMA, SMP gitu. Gen Z Soalnya gitu ya? sangat bener-bener Relate? sama kehidupan kita gitu. Apa itu? Butterfly Hut. Wow, butterfly hug. Wah, aku kayaknya tahu udah tentang ini. Kita waktu itu juga pernah jadi pembahasan di pilihan kita. Betul. Nah, karena ada host, berarti ada narasumber juga nih. Narasumber hari ini siapa sih? Siapa ya? Mari kita panggil aja langsung, oke? Narasumber Hari kali ini ini ada Salsabila dan Adavia. silakan masuk. Wow. Wah, kita bertemu lagi dengan Adavia nih di episode hari ini, dan ada yang berbeda juga nih dari narasumber. Coba boleh kenalin kedua narasumber kita hari ini. Dari Adavia. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan aku Salsabila Dusagina selaku rekan dari Adavian. Sama-sama penduduk Subaya. Ya, betul. Keren banget. Nah, karena kita mau tentang butterfly hug nih, kita langsung aja mungkin ya, karena aku penasaran. Aku mau nanya nih, butterfly hug itu pengertiannya apa sih? Oke, jadi teman-teman semuanya, butterfly hug itu adalah sebuah teknik sederhana yang mana bisa kita lakukan untuk membantu kita menenangkan diri dari perasaan-perasaan yang mengganggu kita seperti cemas, takut, sedih, ataupun overthinking. Nah, teknik ini tuh pertama kali dilakukan untuk membantu seseorang yang sedang mengalami stres dan juga trauma supaya dia bisa merasakan ketenangan dan juga kedamaian seperti itu. Pas banget nih, karena besok kita bagi rapat, jadi Itu dia. Penting banget. Penting banget. Wow. Ya, selanjutnya aku tuh bingung nih, apa sih tujuan dari butterfly hug itu? Nah, jadi tujuan dari teknik ini tuh diantaranya yang pertama mengurangi rasa cemas dan juga sedih ataupun perasaan yang lainnya. Yang kedua bisa membantu kita untuk mengontrol emosi dari gangguan-gangguan perasaan yang tadi. Yang lalu yang ketiga itu bisa membuat mood kita jadi bertambah, bagus gitu ya. dan juga bisa membantu kita supaya bisa terkendali dalam melakukan aktivitas seperti itu. jadi terkontrol emosi kita. Ya. Oh iya, bagus banget. Nah, kayak cara melakukan butterfly hug itu kayak gimana? Oke, kalau untuk cara melakukan butterfly hug ya, yang pertama itu pastiin kita lagi ada di posisi yang nyaman, duduk ataupun berdiri. Selagi kita nyaman itu boleh kita lakukan. Kemudian kita silakan kedua tangan kita, kemudian tangan kanan di bahu kiri dan tangan kiri kemudian tepuk secara bersamaan dengan perlahan. Kemudian lakukan gerakan tersebut selama 30 detik sampai 1 menit sampai diri kita itu merasa lebih tenang. Kalau misalnya masih belum tenang lagi, kita ulang-ulang secara berulang kali sampai diri kita merasa oke, ini gue udah gimana nih, ini aku udah oke lah gitu. Boleh gak peragain gimana itu gerakannya? Kita silangkan kedua tangan kita, yang tangan kanan di bahu kiri, tangan kiri di bahu kanan. Kemudian ini opsional sih, cuman kalau mungkin teman-teman merasa lebih tenang ketika memejamkan mata, kita boleh memejamkan mata. Kemudian jangan lupa tarik nafas juga agar diri kita nantinya merasa lebih baik dan juga itu jauh stres kecil. Wow. Ya, kalau buat aku tuh gampang siri aku kayak. Itu Nggak bisa fokus ya? Iya. Ya, makanya harus kayak nggak ada orang dulu deh. Harus sendiri. Iya. Nah, nyambung nih. Terus kalau butterfly hug itu cocoknya kapan sih dilakukannya?
Kalau untuk cocoknya ada beberapa suasana ataupun kondisi kita bisa melakukan butterfly hug. Seperti contohnya ketika kita nervous nih sebelum mau presentasi, biasanya kan semua orang ya, mau yang itu udah profesional juga pasti mereka merasakan gugup gitu ya, tegang. Kita bisa melakukan butterfly hug sementara agar kita bisa merasa lebih tenang dan juga pembawaannya nanti ketika presentasi lebih lancar. Kemudian saat merasa sedang stres, overthinking, banyak pikiran, nah kita bisa tenangkan, kita bisa lupakan pikiran yang banyak itu dengan cara melakukan butterfly hug. Terakhir bisa nih, kadang kan kalau overthinking itu datangnya tidak menentu ya, apalagi rawannya itu ketika kita mau tidur tiba-tiba banyak pikiran nih, rame banget gitu kan, kok rame banget nih kayak jalan raya gitu, banyak yang berlewat. Nah kita bisa menenangkan diri kita dengan butterfly. Jadi akhirnya tidur kita pun ikut tenang, nggak mimpi yang aneh-aneh, mimpi yang macam-macam, jadi tidurnya benar-benar pulas. Tadi juga situasinya iya, tenang gitu ya, lebih tenang. Oh, bagus sih. Terus pas banget notice tadi yang sebelum tidur, karena di Islam pun ya kan sebelum tidur tuh harus baca doa dulu ya. Terus juga harus kayak Berwudu maafin, ya. maafin orang-orang gitu ya kan, betul banget ya kan. Oh berarti penting ini dunia akhirat butterfly. Iya. Bisa. Oh iya ya, aku juga masih bingung nih manfaat dari butterfly hug apa sih? Oke, nah jadi teman-teman untuk manfaat sendiri dari butterfly itu banyak banget ya. Salah satunya tuh diantaranya yang pasti bisa membantu kita untuk tenang pastinya, dan juga untuk menjaga kesehatan mental kita, dan juga bisa mengurangi overthinking kita seperti tadi ya pas waktu mau tidur, karena pikiran kita yang tadinya penuh sedikit-sedikit bisa Rilis gitu. ya relax gitu. Lalu selanjutnya tuh bisa juga membantu kita mengontrol emosi dan bisa membuat diri kita lebih percaya diri lagi. Nah, kalau kan tadi gini ya gerakannya. Iya. Nah, afirmasi positif itu kayak contoh kalimatnya itu kayak gimana aja nih kalau boleh tahu? Oke, kalau contoh kalimat itu apa saja yang kita rasakan pada saat ketika yang kita rasakan negatif, kita harus mengucapkan sesuatu yang berbalik dari hal negatif, seperti yang positif. Misalkan kita nggak tenang, jadi kita bisa ucapkan aku tenang, aku udah berusaha hari ini, aku hebat, aku bisa lancar dari apapun tantangannya tadi, tapi aku hebat, aku bisa melewati itu semua. Jadi kalimatnya tuh simpel, apa aja asalkan berbalik dari hal yang negatif ya. Jadi kita bisa melihat hal positif yang tadi kita lakukan. Tapi hal itu jadi kayak deep banget gitu, dalam banget gitu ya. Menyentuh. Tapi kayaknya aku punya tips nih buat orang-orang yang kayak aku ya, yang nggak bisa, apalagi kalau aku udah dengar suara aku sendiri kayak pengen ketawa aja gitu. Kayaknya bagus ya tuh, bisa gak sih guys pakai lagu gitu? Bisa. Bisa juga ya kan. Karena kan selain bentuk kata-kata dari kita, kita bisa juga menggunakan benda-benda yang lain gitu ya, musik yang kayak hobi juga. Waktu kita melakukan hobi itu salah satu cara bisa selain butterfly hug tadi, seperti menggunakan kayak melakukan hobi juga, kita itu bisa mengganti cara untuk bisa kita membuat diri kita lebih tenang. Dengan tambahan musik, biasanya karena kan musik itu bisa kita resapi betapa syahdu tiap-tiap baitnya itu ya, merdu dari suaranya itu bisa membuat diri kita tenang, sesuai feel-nya gitu. Jangan lagu galau aja ya. Semakin terburuk Iya, bukan sembuh tapi malah makin down gitu ya. Karena bener banget, karena aku pun pernah ngalamin. Kalau dulu itu aku nggak nyadar kalau ini ternyata butterfly hug. Iya. Aku tuh dulu itu dengar lagunya Tulus yang apa ya, yang diri apa gitu ya. Kalau jatuh suka itu cintaan deh. Kalau nggak salah yang diri deh. Itu salah liriknya itu kayak afirmasi positif semua gitu. Kalau aku dengar, ternyata aku tidak sadar ternyata itu aku melakukan butterfly hug. Iya, betul. Wah, mungkin kayaknya udah nih pertanyaan dari kita. Tapi guys, ada pertanyaan dari teman-teman PIKR kita yang akan dibacakan oleh teman-teman di belakang layar kita nih. Boleh banget Boleh banget yang kepada Syahna Jan Edel di belakang layar kita.
Boleh dibacakan soal-soalnya untuk narasumber kita hari ini. Oke, buat pertanyaan pertama, apakah butterfly hug bisa menyembuhkan trauma secara total? Terima kasih teman-teman pertanyaannya. Nah, jadi untuk butterfly hug sendiri itu tidak ya teman-teman, karena ini salah satu cara pertolongan pertama ketika kita ada di suatu fase yang mana membuat kita tuh gak nyaman, seperti merasa cemas atau overthinking. Nah, tentunya teknik ini tuh hanya sebagai pertolongan pertama aja. Nah, teknik ini juga gak bisa mengganti terapi psikologis yang profesional. Jadi teman-teman apabila sudah melakukan teknik tersebut namun tetap merasakan rasa yang sama tanpa ada berkurang ataupun malah lebih meningkat gitu, sebaiknya teman-teman disarankan untuk pergi ke psikolog yang profesional seperti itu. Terima kasih Salsa Ya, untuk sama-sama. jawabannya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua nih, dari boleh banget bacain di belakang layar. Pertanyaan kedua, mengapa gerakan menepuk bergantian kiri kanan sangat krusial? Oke teman-teman, nah kenapa ya gerakan ini tuh krusial? Karena gerakan ini tuh bisa menstimulasi, mendorong atau merangsang kedua belahan atau kedua bagian otak kita supaya lebih rileks gitu ya secara bergantian. Dan juga gerakan ini tuh bisa mengurangi aktivitas rasa takut yang ada di otak kita atau amigdala namanya. Baru tahu ya? Iya betul, aku tahu amigdala itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Dibacain. Oke, pertanyaan yang ketiga, apa bedanya dengan latihan pernapasan biasa? Ya, pertanyaannya salah satu kritis nih dari sobat-sobat Big Air. Iya, jadi kalau perbedaan butterfly hug dan pernapasan biasa itu, kalau pernapasan biasa cenderung lebih mengontrol bagaimana laju cepat atau panjang pendeknya napas kita. Berbeda dengan butterfly hug. Ini kan melakukan sentuhan fisik ya secara langsung. Tubuh kita itu bisa merespon melalui dua cara, fisik yang kedua batin. Nah, dari fisik ini juga dampaknya sangat signifikan terhadap tubuh kita. Jadi seakan-akan kita itu bukan hanya ditenangkan oleh diri kita, namun oleh orang lain, orang sekitar. Makanya ini sangat-sangat berbeda dengan proses pernapasan biasa pada umumnya. Semangat ya jawabannya. Boleh banget langsung ke soal kedua. Oke, pertanyaan yang terakhir itu, kapan teknik butterfly hug ini justru tidak disarankan? Mungkin teknik butterfly hug ini sangat tidak direkomendasikan terhadap beberapa orang yang memiliki trauma fisik, karena ya sesuai kita tahu juga bahwasanya butterfly hug ini salah satu teknik yang dilakukan oleh sentuhan fisik. Namun sentuhan fisik bagi beberapa orang yang mempunyai trauma terutama pada fisik itu merupakan hal yang sensitif bagi mereka. Mau di bagian manapun ya sentuhan fisik, tapi yang namanya trauma gitu ya, kita kan tidak bisa merasakan apa yang mereka rasakan, betapa kagetnya, paniknya mereka ketika ada sentuhan fisik. Bahkan jangankan orang lain, mereka sendiri ketika menyentuh pun bisa saja mereka terdistract gitu ya. Nah, jadi sangat-sangat tidak direkomendasikan untuk beberapa orang. Iya sih, betul banget. Karena ini namanya juga trauma gitu ya. Susah banget buat Bikin gitu lah. Iya. Terima kasih banyak ya orang-orang di belakang layar kita. Wah, sesi podcast kita hari ini sangat-sangat banget. seru banget lagi. Betul, seru banget. Ada ilmu baru yang kita pelajarin. Terima kasih untuk narasumber kita atas waktu dan ilmunya. Wah, Kita berharap juga ya adabnya, semoga apa yang kita sampaikan tuh bisa bermanfaat ya teman-teman pastinya, dan bisa juga nanti barangkali mungkin dari teman-teman yang sebelum tidur karena kan besok juga dibagi rapor Iya. bisa sedikit atau bahkan mengurangi rasa overthinking. Iya, ya. Betul. waktunya pas banget berarti. Iya, betul banget. Good luck ya untuk kita semua. Ya, amin. Semoga besok hasilnya sesuai dengan apa yang kita harapkan dan bisa mendapatkan hasil yang maksimal terbaik. Yeay. Kita tutup mungkin podcast ini dengan apa ya? Dengan jargon kita deh. Boleh, boleh. Oke. Oke,
sudah siap ya? Pick Air berbincang. Sampai jumpa dari kami